Lahan pertama yang kami identifikasi adalah lahan kering iklim kering. Tanah di lahan ini mempunyai topsoil merah kuning dengan tekstur tanah yang berpasir dan berliat. Rekomendasi tanaman pada lahan ini adalah ubi kayu. Teknologi pengelolaan lahan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan biochar untuk meningkatkan bahan organik tanah. Adapun vegetasi yang mendominasi pada lahan ini adalah alang-alang. Lahan yang kedua adalah lahan rawa lebak. Lahan ini mempunyai pH yang masam yaitu 5, memiliki lapisan gambut tebal dengan tanah yang belum matang. Rekomendasi tanaman pada lahan ini adalah kangkung rawa. Teknologi pengelolaan lahan yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan drainase, pengapuran untuk menetralkan keasaman tanah, serta pemberian pupuk organik. Lahan yang ketiga adalah lahan kering iklim kering. Tanah pada lahan ini agak kuning kecoklatan. Fraksi tanah dominan debu, sebaran luas dan struktur tanah yang keras. Rekomendasi tanaman pada lahan ini adalah jagung. Teknologi pengelolaan lahan yang dapat dilakukan adalah pemberian bahan-bahan organik untuk memenuhi unsur hara dalam tanah. Vegetasi dominan pada lahan ini adalah rerumputan. Pada lokasi kedua, lahan pertama yang kami identifikasi adalah lahan rawa lebak. Lahan ini memiliki topografi yang cekung, terdapat genangan air yang tidak mengalir, sumber utama air berasal dari hujan, lapisan tanah atas berwarna keabuan, dan fraksi tanah liat berdebu. Rekomendasi tanaman pada lahan ini adalah tanaman hortikultura, misalnya cabai. Teknologi pengelolaan lahan yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan drainase dan pemberian pupuk organik. Lahan yang kedua adalah lahan kering iklim kering. Lahan ini memiliki tingkat kesuburan yang baik, kaya akan bahan organik, pH antara 6,5–7, berlereng dan memiliki warna tanah yang gelap. Lahan ini cukup baik untuk membudidayakan tanaman perkebunan seperti durian dan kopi. Teknologi pengelolaan lahan yang dapat dilakukan adalah sistem terasering, yaitu penanaman dengan membuat teras-teras untuk mengurangi panjang lereng atau untuk menahan aliran permukaan agar air dapat meresap ke dalam tanah. Vegetasi dominan pada lahan ini adalah rerumputan dan alang-alang. Pada lokasi ketiga, lahan pertama yang kami identifikasi adalah lahan kering iklim kering. Lahan ini memiliki curah hujan yang rendah, tekstur tanah keras, pH 7 dan memiliki suhu yang tinggi. Rekomendasi tanaman pada lahan ini adalah cabai, terong, dan kedelai. Teknologi pengelolaan lahan yang dapat dilakukan adalah dengan pembajakan menggunakan traktor, menggunakan sistem air tada hujan, dan pemberian pupuk organik. Vegetasi dominan pada lahan ini adalah rerumputan. Lahan yang kedua adalah lahan kering masam. Lahan ini memiliki tanah berwarna agak coklat, kandungan bahan organik tinggi, dan terdapat banyak pepohonan dengan kanopi lebar, serta serasa daun yang menutupi tanah. Dapat ditumbuhi oleh tanaman perkebunan seperti jambu mete. Vegetasi yang mendominasi adalah pepohonan dan alang-alang. Lahan yang ketiga adalah lahan rawa lebak. Lahan ini memiliki pH tanah yang masam, yaitu di bawah 5, serta warna tanah yang kuning kecoklatan. Rekomendasi tanaman pada lahan ini adalah kangkung. Lahan ini didominasi oleh alang-alang, rumput, dan tanaman paku. Pada lokasi keempat, lahan yang kami identifikasi adalah lahan kering masam. Lahan ini memiliki produktivitas tanah yang rendah, memiliki pH tanah masam, tanah kering, serta keras. Rekomendasi tanaman pada lahan ini adalah cabai dan jagung. Teknologi pengelolaan lahan yang dapat dilakukan adalah traktor bajak sikal, pemberian biochar, pemberian pupuk organik, dan dapat menggunakan cangkul. Vegetasi yang mendominasi pada lahan ini adalah rumput. Kesimpulan dari praktikum ini adalah di Desa Nanga-Nanga terdapat 3 jenis lahan suboptimal.
Di antaranya lahan kering, iklim kering, lahan kering masam, dan lahan rawa lebak. Di 4 lokasi yang kami identifikasi, lahan suboptimal yang paling banyak ditemui adalah lahan kering, iklim kering.